Assalamualaikum pemirsa yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan tentang kisah Syekh Siti Jenar berguru dengan Sabdo Palon dan mendapatkan wasiat sakti. Sebelum melanjutkan cerita, bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk mengucapkan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi pahala, amin ya robbal alamin. Pada suatu masa, ketika tanah Jawa masih berselimut kabut rahasia dan menyimpan banyak ilmu kuno yang tersembunyi, hiduplah seorang tokoh penuh teka-teki bernama Syekh Siti Jenar. Ia adalah seorang pencari kebenaran sejati, seorang ulama yang memiliki cara pandang berbeda tentang hidup, agama, dan hubungan manusia dengan Sang Pencipta. Perjalanannya mencari makna hidup membawanya melewati jalan-jalan yang tidak biasa, hingga akhirnya ia mendengar nama yang mengguncang rasa ingin tahunya, Sabdo Palon. Sabdo Palon, sosok misterius yang dikenal sebagai penasehat spiritual terakhir dari Majapahit, bukanlah manusia biasa. Ia adalah penjaga ilmu-ilmu kuno, seorang yang dipercayai mengetahui rahasia alam semesta dan hakikat kehidupan. Nama Sabdo Palon tak sembarang disebut, karena keberadaannya dianggap berada di antara dunia nyata dan gaib. Banyak orang mengatakan ia menghilang setelah runtuhnya Majapahit, namun desas-desus menyebutkan ia masih hidup, menjaga ilmu-ilmu kuno Jawa yang hanya bisa diwariskan kepada mereka yang benar-benar layak. Syekh Siti Jenar, dengan semangat yang berkobar, memutuskan untuk mencari Sabdo Palon. Ia tahu bahwa perjalanannya tidak akan mudah. Sebelum berangkat, ia menjalani ritual doa dan puasa selama 40 hari, meminta petunjuk dari Tuhan agar diberi kekuatan dalam perjalanan ini. Setelah persiapan matang, ia pun berangkat. Perjalanan itu melewati hutan belantara yang lebat, gunung-gunung yang tinggi, dan desa-desa yang menyimpan kisah-kisah mistis. Di setiap desa yang ia singgahi, ia selalu bertanya kepada penduduk tentang keberadaan Sabdo Palon. Namun, jawaban yang ia dapatkan selalu samar. Beberapa mengatakan bahwa Sabdo Palon ada di sebuah lembah sunyi di kaki Gunung Lawu, sementara yang lain menyebutkan bahwa ia tinggal di gua di pinggiran hutan Alas Purwo. Suatu malam, ketika ia beristirahat di sebuah desa kecil, seorang kakek tua mendatanginya. Wajah kakek itu penuh dengan keriput, namun matanya memancarkan kebijaksanaan yang dalam. Kakek itu berkata, "Anakku, jika kau benar-benar ingin bertemu dengan Sabdo Palon, kau harus melewati ujian. Ia tidak akan menampakkan diri kepada sembarang orang." Syekh Siti Jenar menunduk hormat. "Aku siap, Kek. Ujian apa yang harus kulalui?" Kakek itu tersenyum. "Pertama, kau harus membersihkan hatimu dari segala keinginan duniawi. Kedua, kau harus berjalan tanpa rasa takut, karena di perjalanan ini kau akan bertemu dengan makhluk-makhluk yang mencoba menguji niatmu. Ketiga, kau harus berserah diri sepenuhnya kepada Sang Maha Kuasa." Setelah memberikan nasihat itu, kakek tua tersebut menghilang begitu saja, seperti kabut yang tersapu angin. Syekh Siti Jenar merasa bahwa itu adalah pertanda baik. Ia melanjutkan perjalanannya dengan tekad yang semakin kuat. Hari itu, setelah berminggu-minggu perjalanan, Syekh Siti Jenar tiba di sebuah lembah sunyi di kaki Gunung Lawu. Suasana di lembah itu sangat tenang, tetapi juga penuh dengan aura mistis. Ia merasa bahwa ini adalah tempat yang disebut-sebut dalam cerita rakyat. Dengan penuh kehati-hatian, ia memasuki lembah itu. Tiba-tiba, ia mendengar suara. "Apa yang kau cari, wahai pengembara?" Suara itu datang dari seorang pria tua yang duduk bersila di atas batu besar. Wajahnya bercahaya, namun memancarkan wibawa yang luar biasa. Syekh Siti Jenar segera bersujud, menyadari bahwa inilah Sabdo Palon yang dicarinya. "Aku mencari kebenaran sejati. Guru, ajari aku," kata Syekh Siti Jenar dengan penuh hormat. Sabdo Palon tersenyum tipis. "Kebenaran sejati bukanlah sesuatu yang bisa diajarkan dengan kata-kata, Siti Jenar. Itu harus kau temukan sendiri dalam perjalananmu. Namun, aku akan memberikan petunjuk, jika kau benar-benar layak." "Apa yang harus kulakukan, Guru?" "Kau harus menjalani laku tirakat selama 7 hari 7 malam di tempat ini. Kau harus melawan rasa lapar, haus, dan rasa takutmu. Jika kau berhasil,
kau akan menerima wasiat sakti yang telah kusimpan selama berabad-abad. Syekh Siti Jenar menyanggupi tantangan itu tanpa ragu. Ia mulai bertapa di bawah sebuah pohon besar di lembah tersebut. Selama 7 hari 7 malam, ia harus menghadapi berbagai cobaan. Makhluk-makhluk gaib datang mengganggunya, berusaha menggoyahkan niatnya. Namun, dengan doa dan keyakinannya, ia berhasil melewati semua itu. Pada hari ke-7, Sabdo Palon kembali menemuinya. Siti Jenar, kau telah melewati ujian ini dengan baik. Sekarang, dengarkan wasiatku. Sabdo Palon kemudian mengucapkan kalimat sederhana, tetapi penuh makna, Manunggaling Kawula Gusti. Ia menjelaskan, ini adalah inti dari semua ajaran. Manusia dan Sang Pencipta adalah satu kesatuan. Jika kau memahami ini, kau akan menemukan kebenaran sejati. Tapi ingat, ini bukan ilmu untuk disombongkan. Ini adalah tanggung jawab besar. Syekh Siti Jenar menerima wasiat itu dengan penuh rasa syukur. Namun, ia juga sadar bahwa jalan di depannya akan penuh dengan tantangan. Banyak orang tidak akan memahami ajaran ini, dan ia harus menghadapi penolakan serta pertentangan. Setelah mendapatkan wasiat itu, Syekh Siti Jenar melanjutkan perjalanannya. Ia mulai menyebarkan ajaran tentang hakikat kehidupan dan hubungan manusia dengan Sang Pencipta. Ajarannya yang revolusioner membuat banyak orang terinspirasi, tetapi juga membuat banyak pihak merasa terganggu, terutama para ulama dan pemimpin agama yang merasa ajarannya bertentangan dengan tradisi. Syekh Siti Jenar tidak gentar. Ia tahu bahwa kebenaran seringkali sulit diterima. Namun, ia juga memahami bahwa tidak semua orang siap menerima ajarannya. Oleh karena itu, ia hanya mengajarkan ilmu ini kepada mereka yang benar-benar mau belajar dan membuka hatinya. Namun, perjalanan ini bukan tanpa risiko. Di banyak tempat, ia dituduh sebagai pengkhianat agama, bahkan sebagai penyebar ajaran sesat. Ia dihadapkan pada berbagai pengadilan dan perdebatan. Tetapi, dengan kebijaksanaan yang ia dapatkan dari Sabdo Palon, ia selalu mampu menjawab tuduhan-tuduhan itu dengan tenang. Kisah Syekh Siti Jenar dan Sabdo Palon adalah kisah tentang pencarian kebenaran sejati, sebuah perjalanan yang tidak hanya melibatkan fisik, tetapi juga jiwa. Wasiat sakti yang ia terima bukanlah sekadar ilmu, tetapi sebuah tanggung jawab besar untuk mengingatkan manusia tentang hakikat hidup. Hingga kini, kisah ini tetap menjadi misteri. Banyak yang mencoba mengungkap kebenaran di baliknya, tetapi hanya sedikit yang benar-benar memahami maknanya. Sebab, seperti yang dikatakan Sabdo Palon, kebenaran sejati hanya bisa ditemukan oleh mereka yang benar-benar mencarinya.